Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan dan kecepatan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai debit. Adapun tujuan yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat memahami debit sebagai perbandingan antara volume dan waktu. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit sebagai perbandingan antara volume dan waktu. Setiap hari, kalian pasti pernah mengisi air di dalam gelas kan? Volume zat cair yang mengalir di dalam gelas itu tiap satuan waktu disebut debit. Jadi, pengertian debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Debit dapat dikatakan juga sebagai perbandingan volume dan waktu. Berikut ini rumus untuk menentukan debit. D sama dengan V per T. D adalah simbol dari debit, V adalah simbol dari volume, dan T adalah simbol dari waktu. Jadi, cara untuk menentukan debit adalah volume dibagi dengan waktu. Satuan debit diturunkan dari satuan volume dan satuan waktu. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, liter, dan mililiter. Sedangkan satuan debit yang sering digunakan adalah meter kubik per detik, liter per detik, dan mililiter per detik. Nah, di sini kita bisa lihat tangga satuan volumenya ya. Dari atas kita bisa baca kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Dan volume juga dapat dinyatakan dalam satu satuan liter. Ingat ya, untuk pangkat 3 yang di atas itu dibacanya dalam satuan volume dibaca kubik. Rumus debit juga dapat digambarkan dalam sebuah segitiga ajaib seperti ini. Jika yang ditanyakan debit, maka D-nya kita tutup. Jadi rumusnya adalah D sama dengan V per T. Dan jika yang ditanyakan adalah volume, maka V-nya kita tutup. Jadi rumusnya adalah V sama dengan D dikali T atau debit dikali waktu. Kemudian jika yang ditanyakan waktu, maka T-nya kita tutup. Jadi rumusnya adalah T sama dengan V dibagi D atau V per D. Oke, sampai sini paham ya? Agar lebih paham, yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang. Kolam Pak Dono terisi air sebanyak 54 meter kubik. Dalam waktu 30 menit, berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang tersebut? Bagaimana cara penyelesaiannya? Diketahui volume sama dengan 54 meter kubik. Nah, di sini satuan volumenya yaitu meter kubik. Karena yang ditanyakan adalah liter per detik, maka kita ubah dulu meter kubiknya ke liter. 54 meter kubik sama dengan 54.000 desimeter kubik. Maka sama dengan 54.000 liter. Ya, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Lalu, waktunya sama dengan 30 menit dikali 60 detik. Karena kita akan mengubahnya ke satuan detik. Jadi, 30 dikali 60 sama dengan 1800 detik. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Volume dibagi waktu. Volume sudah diketahui yaitu 54.000 dibagi waktunya adalah 1800. Jadi 54.000 dibagi 1800 sama dengan 30. Maka debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah 30 liter per detik.
Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah bak mandi berbentuk kubus mempunyai volume 4 meter kubik. Akan dialirkan air dari sebuah keran dengan debit 10 liter per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu, pertama, kita ubah satuan volumenya dulu. Yang ditanyakan adalah karena satuan debitnya adalah liter per menit, maka kita ubah meter kubiknya ke liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka meter kubiknya kita ubah ke desimeter kubik terlebih dahulu. Oke, dari meter kubik ke desimeter itu naik apa turun? Ya, kita lihat tangga satuan volumenya ya. Dari meter kubik ke desimeter kubik itu kita turun 1 tangga. Maka kalau turun 1 tangga, kita kalikan 1000. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4000 desimeter kubik. Maka sama dengan 4000 liter. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut. Waktu, ingat ya, rumus waktu. Kita lihat segitiga ajaibnya. Kalau yang ditanyakan waktu, maka rumusnya adalah V per D. Jadi T sama dengan volume dibagi debit. Volumenya kita sudah diketahui yaitu 4000 liter. Maka 4000 dibagi 10 sama dengan 400. Satuan waktunya yaitu menit, maka menjadi 400 menit. Kalau kita ubah ke jam, maka 400-nya kita bagi 60. Jadi 400 menit sama dengan 6 jam 40 menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut adalah 6 jam 40 menit. Baik, agar lebih memahami, kita coba kerjakan soal latihannya ya. Di buku paket matematika halaman 71 sampai 72. Ya, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan debit adalah volume zat cair yang mengalir dalam satu satuan waktu. Dan rumus debit adalah D sama dengan V per T. Oke, ingat-ingat ya, rumus debit adalah V per T. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.